Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Ayah. Puji yang menjadi penghias hati. Puja yang menjadi penghias raga. Sepatut dan sepatasnya kita memuja dan memuji kepada Sang Ilahi Rabbi, penggenggam alam semesta, penguasa alam jagat raya. Hanyalah kepadanya kita memohon dan meminta segala perlindungan dan segala permintaan, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada haribaan pendobrak zaman jahiliyah menuju zaman serba ilmiah, nabiyana wa habibana wa qurrata a'yunina, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kalian yang mendengarkan paparan yang akan Bapak sampaikan senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam perlindungan, dan keluarga kalian, terutama kalian yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yakni yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Sindangkerta, senantiasa ada dalam lindungan dan pertolongan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini, insya Allah Bapak akan memaparkan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Kenapa kita harus menjaga pola kebersihan kita, pola kehidupan kita di masa pandemi ini? Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar yang disebut dengan PSBB, yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia. Kini Indonesia tengah menyambut kehidupan new normal, yaitu perubahan pola hidup di masa pandemi COVID-19. Virus COVID-19 umumnya ditularkan dari orang-orang melalui droplet atau kontak langsung, misalnya berjabat tangan atau cipika-cipiki. Namun ada juga kemungkinan penularan melalui kontaminasi benda yang disentuh oleh pasien positif COVID-19. Hal ini yang mendasari pentingnya meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Berikut merupakan kiat-kiat yang perlu dipahami untuk menyambut pola hidup pasca PSBB ataupun yang kedua yang disebut dengan PPKM. 1. Pastikan Anda dalam kondisi sehat apabila bepergian keluar rumah. Yang kedua, selalu gunakan masker seperti saya ini.
Saya copot kembali agar kedengaran lebih jelas dan lantang. Kemudian, yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang selanjutnya, saat memasuki tempat umum seperti kantor, mal, dan restoran, usahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Yang selanjutnya, upayakan menggunakan kendaraan pribadi. Bagi yang punya, kalau yang tidak punya, usahakan kendaraan yang kalian akan duduki, kendaraan umum, harus steril dari kotoran. Kemudian kalian membawa tisu basah, tutup mulut dengan masker, dan selalu menjaga tangan kita dengan dibasuh oleh hand sanitizer. Kemudian, selalu bersihkan meja belajar kalian atau meja kerja orang tua kalian, yang mana tadi sudah diungkapkan pakai hand sanitizer ataupun dibersihkan dengan disinfektan. Selanjutnya, gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Kurangi menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan. Gunakan tisu, yakni tisu bersih jika diperlukan. Awas, jangan menggunakan tisu yang kotor. Saat tiba di rumah, usahakan segera mandi dan mencuci pakaian yang dipakai di luar. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Jika dirasa perlu, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan lain sebagainya dengan disinfektan secara berkala. Kacamata yang saya pakai, sebelum dipakai, saya bersihkan terlebih dahulu. Kemudian, masker yang saya pakai, kalau sudah kotor, sekali pakai dibuang. Kemudian, kalau bisa dicuci, itu direndam, pakai pewangi, kemudian dijemur sampai kering, baru bisa dipakai kembali, tergantung kegunaan fungsi masker itu sendiri. Siswa-siswi yang Bapak cintai dan hormati, pada kesempatan ini diantaranya ada beberapa hal yang saya akan berikan kepada kalian. Di antaranya, kenapa kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal, kebersihan tempat belajar, dan lain sebagainya. Karena jelas, kita selaku umat Islam sudah ada dasar yang merujuk kepada instruksi tersebut. Di antaranya, dalil yang sudah kalian pasti tahu. Setiap orang pasti suka mendengar dan membaca. Tetapi yang lebih utama adalah mengimplikasikan di dalam kehidupan nyata. Pasti kalian sudah tahu apa itu dalilnya. Di antaranya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Orang yang beriman, orang yang suka membersihkan dirinya dengan sebaik mungkin dan dengan aturan yang selalu dia terapkan di dalam kehidupan yang nyata. Orang beriman adalah orang yang selalu menjaga dirinya supaya tidak bisa menularkan kotoran kepada orang lain. Orang yang beriman, orang yang teguh pendiriannya untuk menjaga lingkungan sekitar, minimal lingkungan keluarganya, agar terhindar daripada virus
kotoran, ataupun apa itu yang akan mengakibatkan organ tubuhnya menjadi sakit. Di antaranya, anjuran penerapan pola hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID-19 masih terus digalakan hingga saat ini. Lalu apa saja kebiasaan yang termasuk dalam gaya hidup tersebut? Selengkapnya kita dengarkan apa saja. Pandemi COVID-19 memang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan kita, terutama individu. Baik dari aktivitas seperti bekerja maupun kegiatan belajar mengajar yang lebih sering dilakukan di dalam rumah. Hingga perubahan pola dan gaya hidup dewasa ini, masyarakat sangat memprioritaskan kesehatan dan kebersihan. Memang, di era pandemi COVID-19, pola hidup bersih dan sehat tak boleh ditinggalkan. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan yang berlaku juga sangat dianjurkan sehingga penularan virus corona pun dapat diminimalisir. Pola hidup bersih dan sehat dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara lengkap memang menjadi kunci utama dalam menghindari infeksi virus. Bahkan langkah tersebut mesti terus diterapkan hingga nanti sudah mendapatkan vaksin. Ayo, adik-adikku sekalian, siswa-siswiku yang soleh dan soleha, apakah kalian sudah divaksin apa belum? Kalau ada kesempatan, silahkan vaksin, karena vaksin itu adalah halal untuk mencegah kemungkinan virus masuk ke dalam tubuh kita. Mengenai pola hidup bersih dan sehat yang baiknya dijalani selama pandemi COVID-19, apa saja sih yang meliputi kebiasaan baik tersebut? Di antaranya pola hidup bersih, bantu hindari penularan virus, tetap menjaga kebersihan secara keseluruhan bertujuan untuk mencegah risiko infeksi berbagai penyakit. Sekaligus menjaga kesehatan tubuh, perlu diketahui pola hidup bersih dan sehat merupakan kebiasaan baik yang memiliki banyak manfaat yang baik juga. Sesuai tadi dalil kan? Lalu apa saja yang perilaku hidup bersih yang sebaiknya kita lakukan? Di antaranya, tadi sudah dijelaskan, jangan lupa cuci tangan secara rutin. Di masa pandemi, mencuci tangan secara rutin, menggunakan air mengalir dan sabun sangat dianjurkan. Apalagi usai menyentuh benda yang ada di ruangan publik, sebab bisa saja benda yang disentuh tersebut telah terkontaminasi virus. Kemudian, tangan menyentuh bagian wajah dan virus pun masuk ke tubuh. Pastikan kamu sudah melakukan cuci tangan secara tepat, setidaknya selama 20 detik. Namun, jika tidak memungkinkan untuk cuci tangan, dapat gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Selanjutnya, membersihkan permukaan benda secara rutin. Berbagai benda yang sering disentuh, termasuk benda yang sering dibawa bepergian ke luar rumah, seperti handphone. Kemudian, dompet, apalagi dompetnya dompet kulit. Selain dompet kulit pun, dompet apa saja yang kalian pergunakan itu harus disterilkan atau dibersihkan supaya terhindar dari virus. Kemudian, buang benda atau sampah bawaan yang tidak perlu. Semprot bawaan dengan cairan disinfektan, lalu segera bersihkan diri dengan cuci tangan, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan menutupi aurat. Selanjutnya, imbangi dengan berbagai kebiasaan sehat. Apa itu? Kebiasaan hidup sehat sudah diimbau sejak lama, tapi kebiasaan ini baru benar-benar diterapkan sejak pandemi COVID-19.
Adapun pola hidup sehat yang sebaiknya dilakukan secara tepat yaitu sebagai berikut. Perbanyak konsumsi makanan bernutrisi tinggi. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga meliputi pola makan sehat. Pastikan kamu sudah mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi. Tidak usah mewah, yang penting halal dan mengandung vitamin. Dengan begitu, kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh pun ikut meningkat. Perbanyak asupan buah dan sayur serta makanan tinggi protein serta vitamin dan mineral. Selanjutnya, apakah kalian semua siswa-siswiku, calon murid baru, suka berolahraga secara rutin atau tidak? Insya Allah di Seman Sasin ini fasilitas sarana prasarana untuk olahraga sudah tersedia. Di antaranya lapangan badminton sudah ada 3, kemudian bola voli, kemudian futsal yang sering banyak digemari oleh kaum Adam, sekarang juga kaum Hawa, perempuan suka menggemarinya. Kemudian basketball, tenis meja, dan lain sebagainya. Nanti pas tatap muka bisa dilihat oleh kalian sendiri fasilitas sarana prasarana yang ada di SMA 11 Sindangkerta. Insya Allah mumpuni untuk kalian semua. Selanjutnya, cukupi waktu istirahat. Memiliki waktu tidur yang cukup juga merupakan hal penting dalam pola hidup bersih dan sehat. Tidur dapat bantu meregenerasi sel-sel tubuh. Dapat bantu bekerja lebih baik secara optimal dan maksimal. Disarankan untuk tidur setidaknya 7-8 jam setiap harinya. Selanjutnya, gunakan masker. Tadi juga sudah dijelaskan ya, maskernya harus yang bersih ketika kalian bepergian keluar rumah. Selama pandemi, memakai masker setiap bepergian keluar rumah menjadi langkah pencegahan penularan virus yang sangat efektif. Jadi, gunakan masker ini yang kalian gunakan ketika akan keluar rumah ataupun di dalam rumah ketika ada yang terpapar ataupun terkena virus ataupun sakit. Kemudian, terapkan physical distancing dan tidak melakukan kontak dekat dengan orang lain. Sangat dianjurkan, hal ini dapat menghindari penularan virus di tempat umum. Sebab berada di keramaian dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Batak wayah nanya, nuju pandemi ieu mah teu priyogi ting mah tong waka kaluar. Ya. Kantenan anu isolasi mandiri, anu sudah terpapar, kita rangkul, kita perhatikan, jangan kita pandang sebelah mata. Karena dengan kehidupan ini yang mana kita dituntut untuk berempati dan bersimpati kepada orang yang terkena pandemi. Selanjutnya, dukung pola hidup bersih dan sehat, konsumsi vitamin. Untuk mendukung gaya hidup sehat yang dianjurkan selama pandemi COVID-19, lengkapi dengan mengkonsumsi multivitamin dengan kandungan lengkap. Tapi, multivitamin apakah yang direkomendasikan oleh pemerintah melalui BPOM dari Menkes, Menteri Kesehatan, yang seharusnya patut kita konsumsi? Di antaranya Enervon-C yang mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, niacinamide, dan kalsium pantotenat yang dapat menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Konsumsi Enervon-C dalam bentuk tablet dengan kandungan vitamin C 500 mg atau Enervon-C Effervescent yang mengandung vitamin C lebih tinggi, yaitu 1000 mg. Yang satu ini dapat diberikan perlindungan ekstra, terlebih untukmu yang sudah sering beraktivitas di luar rumah. Jadi, sudahkah kamu menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID-19 ini? Apakah pola tidurnya sudah teratur? Kemudian makannya sudah teratur?
Yang paling utama adalah apakah kewajiban kita sebagai hamba yang hina di hadapan Sang Pencipta lalai atau tidak, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu, salah satu kedisiplinan kita selaku umat muslim wal muslimah kepada Illahir Rabbi, diantaranya melaksanakan sholat yang dianjurkan harus berwudu terlebih dahulu. Wudu itu adalah syarat mutlak untuk membersihkan organ tubuh kita dari tangan, mulut, hidung, telinga, mata, wajah, dan kaki. Harus suci menghadap Illahir Rabbi. Itulah yang diajarkan sebetulnya dalam Islam. Dalam wudu pun sudah mengandung berbagai hikmah kalau kita melaksanakannya dengan semestinya. Karena yang awalnya kita mencuci tangan, membersihkan tangan kita dari berbagai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun mulut, harus menjaga lisan kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidung pun demikian. Ketika panca indera kalian sudah tidak bisa menghirup udara segar, bahkan tidak bisa menghirup bau-bauan di sekitar kita, kita harus menyadari, kita harus introspeksi diri. Selama ini, wudu kita sudah benar atau salah. Bersihkan hidung kalian, hirup air ke dalam, kemudian keluarkan, itu akan membersihkan daripada penciuman kalian. Telinga pun demikian. Jangan asal mendengar berita-berita yang tidak benar, yang disebut dengan khat, karena itu akan menimbulkan fitnah belaka. Kemudian selanjutnya mata ini juga dibersihkan supaya penglihatan dan pandangan kalian tidak sembarangan. Apalagi membasuh muka seluruhnya, panca indera pun akan bersih ketika pembasuhannya sesuai dengan aturan yang benar. Yang terakhir, kaki pun harus dibersihkan supaya langkah gerak kehidupan kalian selalu ada dalam Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus dan benar yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemaparan yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Harus semangat, kuat menghadapi kehidupan new normal di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semua pasti kangen mau tatap muka, apalagi siswa-siswi baru, ingin lingkungan baru, ketemu guru-guru baru, dan kehidupan yang baru. Sekarang sudah diperlihatkan kehidupan baru ini dengan adanya wabah COVID-19. Jangan sampai kita putus asa untuk melaksanakan tugas aktivitas kalian sebagai murid. Lakukan sekemampuan kalian. Yang paling penting adalah positive thinking. Pikiran harus positif. Hindari daripada pikiran-pikiran negatif agar kalian selalu dalam keadaan sehat, happy, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pemaparan ini cukup jelas? Mudah-mudahan jelas. Ketika belum jelas dan tidak dipahami, mudah-mudahan kedepannya kita bisa hidup normal kembali dengan bertatap muka. Di antaranya KBM kita bisa secara normal kembali. Bukan berarti dengan adanya COVID-19 tidak normal kehidupan kita, justru normal, tetapi dituntut kesadaran untuk disiplin dalam berbagai aspek. Cukup sekian, mudah-mudahan pemaparan ini
bisa menjadi landasan motivasi maju, motivasi untuk bangkit kembali. Jangan sampai kalian melalaikan apa yang sudah kalian dengar, karena itu adalah upaya kita untuk menjaga resiko COVID-19 menghampiri kepada tubuh kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini kalian bisa menyadari pentingnya hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Cukup sekian. Wallahul muwafiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan kuat.